Lagi di mana nih? Sedang di rumah, Pak. Oh, di rumah. Ya, waduh, belakangmu tuh kayak di atas planet kamu sekarang ya. Waduh, siap, Pak. Iya. Gimana puasanya? Baik-baik aja? Baik, Bapak sendiri, Pak, puasa masih lancar, Pak? Waduh, lancar. Alhamdulillah. Ya, semuanya baik-baik aja kok. Ya. Ya, Pak. Gimana, Brian? Oke, Pak. Jadi pertama saya minta izin dulu, Pak. Bapak berkenan untuk diwawancarai, Pak. Nggak usah minta izin. Sama bapaknya masa minta izin? Waduh, Semuanya oke-oke aja. siap, Pak, Ya. siap. Makasih, Pak. Siap, siap, siap. Ya, ya. Gimana? Maka kita mulai, Pak. Pertanyaan pertama, Boleh, Pak. boleh. Langsung mulai aja. Ya, Siap. monggo. Bagaimana perasaan Bapak berpuasa tahun ini di tengah pandemi Corona, Pak? Oh gitu ya. Waduh, kalau perasaanmu sendiri gimana? Waduh, ya gimana ya? Rada sepi, Pak, tapi ada faedahnya tersendiri, Pak. Oh gitu ya. Iya. Kalau Pak D itu gini, panggilnya Pak D aja ya, enak ya. Siap, siap, siap. Ya, oh, Pak D aja ya. Jadi gini, kalau puasa ini buat Pak D puasa yang luar biasa. Dalam hidup ini ada sesuatu yang hanya terjadi selama hidup kita satu kali atau mungkin dua kali. Dan ini kayaknya baru pertama kali ada seperti ini. Jadi ya jangan disesali, jangan dibuat bingung, kita nikmati. Nah, jadi bagi Pak D ya keadaan seperti ini ya kita nikmati saja. Karena ternyata banyak sekali kenikmatan yang bisa kita lakukan gitu loh. Ya kan? Kalau orang yang hanya biasa dengan kebiasaan yang ada, biasanya begitu, besok begitu, namanya orang yang suka rutinitas. Nah, kebetulan Pak D ini suka sesuatu yang baru. Ya, kalau ada perubahan, ya kita ikutin aja. Kita juga jadi berubah, kita bisa menjadi uh, lebih beda daripada hari kemarin. Nggak ada masalah. Gimana? Iya, benar. Setuju nggak? Setuju nggak? Setuju, Pak. Oh, mantap ya. Gimana? Apa lagi? Oke, pertanyaan selanjutnya, Pak De. Saat ini kan Wah, kita, jangan susah-susah ya. Jangan susah-susah waduh, ya, Pak. Dia nanti bingung nih. Oh, iya dah. bingung nanti bisa pingsan kalau ditanyain macam-macam nih ya. Oke, gimana? Pertanyaan kedua, saat ini kan kita sedang dalam keadaan lockdown, Pak. Bisakah Bapak berbagi tips kepada kami dalam mengisi kegiatan rumah yang bermanfaat, Pak? Jadi gini. Lockdown ini artinya kita nggak boleh kemana-mana kan, gitu kan. Harus tinggal di rumah. Mau jalan-jalan nggak bisa, ya kan? Mau menikmati kafe nggak bisa. Kita mau ke mall nggak bisa. Ya akhirnya kan di rumah saja. Nah, ada istilah, nggak tahu tuh hadis atau apa ya, yang disebutkan gini, baiti jannati, ya, rumahku adalah surgaku. Siapa sih yang nggak tahan di surga? Ah, kan gitu. Iya, Kan? Jadi kita bikin rumah itu seperti surga kita gitu loh. Nah, akan aneh kalau kita di rumah itu kemudian tidak merasa di surga. Nah, di surga itu ada apa? Di surga itu banyak sekali aktivitas yang kita bisa ciptakan. Apa yang kita ciptakan? Kita menciptakan sesuatu yang baru, yang namanya berinovasi. Kalau biasa kita sekolah, tiba-tiba kita sekarang di rumah, maka kita harus berinovasi, belajarnya di rumah. Jadi sama gitu. Kalau biasanya itu kita di rumah hanya apa itu namanya memasak, kita sekarang tambahin lagi masak sambil bikin minuman. Nah, begitu banyak variasi yang kita bisa lakukan. Yang penting manusia itu
apa itu memiliki yang namanya ini, dikasih Tuhan ini yang di dalam kepala ini. Nah, ini yang di dalam kepala itu dibuka kan, wah dibundel kan. Nah, tapi di dalamnya ada otak yang membuat kita itu kreatif untuk tidak pernah berhenti melakukan sesuatu dalam keadaan apapun. Nah, begitu kita kena lockdown, maka rutinitas yang biasa di tempat lain kita pindah ke rumah. Nah, kalau sudah selesai semuanya, kita bikin yang lainnya. Sesuatu yang bisa kita lakukan di rumah, ya. Contohnya paling gampang, ya. Kalau biasanya dirimu tuh nggak pernah mijeti bapak, bapak ya, tiba-tiba sekarang mijetin, wah tambah sayang lah sama anaknya kan. Sama ibu nggak pernah masakin, ini ibu sekali ini saya masakin, oh anaknya masakin ibunya tambah sayang dengan anaknya, gitu kan? Iya. Ya. Kemudian kalau yang lainnya untuk meningkatkan kapasitas misalnya, kamu senang nih, anak-anak senang yang namanya pidato. Nah, inilah waktunya untuk belajar berpidato di rumah. Ada yang senang bikin puisi gitu. Kemudian yang biasanya senang melakukan aktivitas, katakanlah membuat video-video pendek melalui HP, pakai HP ya. Wah, bikinlah ada waktunya gitu. Nah, Pak D pun begitu. Jadi di luar waktu yang ada, kemudian banyak waktu yang tersisa, kita isi sesuatu dengan yang lain bermanfaat. Contohnya Pak D bikin yang namanya apa? Yang namanya khutbah Jumat online. Ya kan sekarang nggak bisa Jumatan kan? Nggak bisa Jumatan kan? Nah, Iya. kita bikin khutbahnya secara online. Kemudian bikin apa lagi? Bikin resensi buku. Resensi buku. Jadi yang di rumah semua sibuk, bikin ini, bikin itu, dan lain sebagainya. Ini yang di depan saya ada Om Minah, sekarang lagi bikin novel. Keren kan? Bikin novel. Keren. Banyak sekali yang bisa kita lakukan. Jadi jangan merasa kesepian, jangan pernah merasa kemudian tidak ada gunanya. Kira-kira jawaban Pak D cocok nggak ya? Waduh, cocok itu, lebih dari cocok Pak D. Oh, cocok ya? Oh, cocok. Alhamdulillah kalau cocok. Kalau nggak cocok minta maaf ya. Oh, Ya, iya. terus lanjut. Selanjutnya, di antara demikian banyak pengalaman Ramadan ini kira-kira ya Pak D, di negara orang, Nah, mana yang paling berkesan bagi Pak D sendiri? ya, jadi gini, dulu kan Pak D kalau boleh ngecap dikit ya, kan pernah tuh yang pertama kali Ramadannya banyak di mana, di kota di negeri Jerman, nah, 4 kali di sana, kemudian di Perancis di Paris juga 4 kali Ramadan di sana, kemudian di mana Rusia 4 kali juga Ramadan di sana, kemudian di Korea Selatan 2 kali, ya. Kemudian di Indonesia banyak kali sejak kecil kan, gitu kan. Nah sekarang di Mesir, ya, di Mesir. Mana yang paling berkesan? Nah, gitu kan. Bagi Pak D, semuanya berkesan dengan caranya sendiri-sendiri. Ya, tidak ada yang lebih baik satu dengan yang lainnya. Karena Tuhan memberikan kesempatan yang berbeda-beda, ya kan? Ya kan? Contohnya kalau berpuasa di mana? Di Rusia. Wah, itu. Di Rusia puasa di sana dalam keadaan sangat dingin gitu kan. Wah, itu sesuatu lah kata Syahrini kan, pengalaman yang luar biasa. Nah, sekarang puasa di sini di tengah lockdown, wah, ini pengalaman baru. Jadi kalau Pak D bilang bahwa manusia itu harus punya pikiran positif. Di mana saja kita bisa menikmati dan kita bisa mensyukuri apa yang diberikan Tuhan. Jadi semuanya berkesan. Begitu Bos, gimana Bos? Salah lagi nggak jawabannya? Wah, tepat sangat ini. Oh,
Oh, mantap lah ya gitu ya. Iya kan Iya, belajar dari SIK dulu ya. sih, Terus siap. lanjutin. Oke. Ya. Eh, apa dalam pandemi COVID-19 ini, apa yang pelajaran yang bisa kita ambil gitu, Pak Ade? Wah, itu banyak sekali. Yang paling penting dalam pandemi pas COVID-19 ini, buat teman-teman disik, adik-adik, anak-anak, buat saya, buat tetangga semuanya, yang paling penting menurut Pak D adalah disiplin. Nah, disiplin itu penting. Dalam hidup, disiplin itu penting. Disiplin apa? Disiplin kebersihan. Disiplin apa? Disiplin physical distancing. Disiplin apa? Disiplin cuci tangan. Disiplin apa? Disiplin apa tuh namanya? Makan barang-barang yang sehat dan lain sebagainya. Jadi COVID-19 ini mengajarkan kita untuk disiplin. Dan COVID-19 ini pas banget nih dengan Ramadan. Karena Ramadan sendiri adalah pelajaran besar tentang disiplin. Ya kan? Kita disiplin, harus bangun jam sekian, salat jam sekian, buka jam sekian, semua tentang disiplin. Dan muaranya disiplin itu apa? Ujung-ujungnya disiplin. Ujung-ujungnya disiplin adalah sebuah keberhasilan. Jadi, COVID-19 mengajarkan kita disiplin, puasa mengajarkan disiplin, dan disiplin itu akan mengantarkan kita kepada kesuksesan. Gimana, Bian? Salah nggak ada jawabannya? Waduh, sepertinya tidak salah, Pak. Wah, sepertinya tidak salah, cuman salah sedikit ya. Nggak apa-apa, nggak apa-apa lah. Enggak. Oke. Terus. Oke. Ya, terus, ya. Oke. Sebagai umat Islam, apa yang harus kita cermati agar bencana seperti COVID-19 ini tidak muncul lagi, Pak? Ini anunya mati punya kamu. Suaranya, ulang lagi. Mati, Pak. Ya, Oke. sekarang hidup. Nah, Sebagai umat Islam, apa yang harus kita cermati agar bencana seperti COVID tidak muncul lagi, Pak? wah, ini pertanyaannya sulit sekali nih. Sangat ilmiah pertanyaan kamu nih. Jadi Pak Ade coba nebak-nebak ya, supaya tidak terjadi kan. Oh aduh, mestinya ditanyakan pada profesor doktor ahli biologi nih. Tapi ditanyakan kepada Pak D yang nggak tahu biologi. Sekolahnya IPS pula kan. Nah, jadi kira-kiranya saja, supaya tidak terjadi, maka eh, yang perlu dilakukan adalah kita melakukan apa yang disebutkan dalam Al-Quran. Apa itu? Makan sesuatu yang halalan thayyiban. Nah, yang halal dan baik, itu kan. Jadi nggak usah lah makan kelelawar, nggak usah makan yang aneh-aneh gitu kan, nggak usah. Jadi halalan thayyiban itu adalah sebuah konsep agar kita makan itu bukan hanya yang halal, tapi juga yang baik. Baik buat tubuh kita, tidak menimbulkan apa itu namanya, tidak menimbulkan penyakit, tidak menimbulkan virus dan lain sebagainya. Cukuplah Tuhan itu memberikan banyak sekali kesempatan untuk kita makan yang baik-baik. Kalau kita makan pun sudah cukup. Nggak usah ingin makan yang sangat aneh-aneh. Ya, apa istilahnya itu kalau makanan yang aneh itu apa itu? Ada saya lupa itu. Pokoknya makanan yang makan ular yang berbisa, udah makan kelelawar, makan semut yang apa nggak usah lah. Yang baik-baik banyak, yang halal banyak. Jadi itu saya kira pelajaran penting sebagai umat Islam agar kita itu bisa aman dari penyakit semacam ini. Tapi lagi-lagi saya ingatkan, ini adalah pernyataan Pak D yang ilmunya cetek, jadinya agak kira-kira ya. Iya, Pak. Besok kamu menjadi ahli mikrobiologi dan belajar sehingga kamu tahu apa yang persisnya agar kita tidak terjangkit dengan semacam virus COVID-19. Oke, Siap. bos? Oke, Pak Oke, Ade. bos. Oke. Oke, bos. Apalagi, Pertanyaan bos? pertanyaan terakhir nih. Apa saran Kok dan terakhir? Oh, oh iya, apa saran dan pesan Bapak untuk kami khususnya keluarga besar Sekolah Indonesia Kairo dan umumnya masyarakat Indonesia di Mesir dalam menjalankan ibadah Ramadan tahun ini, Pak? oh ya, oke. Terutama untuk anu ya,
anak-anak di SIK ya, Sekolah Indonesia Kairo ya, ini yang paling penting. Gini, yang pertama adalah jagalah kesehatan ya. Jaga kesehatan jasmani dan rohani ya. Tetaplah bergembira, bikinlah badan itu tetap sehat. Ada istilah gini kan, kamu tahu, mensana incorpore sano, di dalam jiwa ya, di dalam badan sehat terdapat akal atau jiwa yang sehat. Al-aqlu salim fil jismi salim, di dalam otak yang sehat itu berada pada badan yang sehat. Nah, anak-anak itu, anak-anak SIK itu adalah anak-anak yang memiliki masa depan yang luar biasa. Bangsa Indonesia itu nanti miliknya siapa? Bukan miliknya Pak D, bukan miliknya guru-guru kamu, bukan miliknya kepala sekolah, bukan, tapi milikmu semuanya. Maka untuk mempersiapkan ke sana, yang paling pertama, bikinlah badan kalian itu sehat, pikiran kalian sehat, positive thinking, husnuzon. Nah, kalau itu sudah tinggal diisi nih semuanya. Badannya diisi dengan yang namanya makanan sehat, otaknya diisi dengan pengetahuan yang benar, diisi dengan jiwanya, diisi dengan akhlak yang mulia. Nah, kalau itu terjadi, maka anak-anak nanti akan menjadi pemimpin-pemimpin bangsa kita di semua lini kehidupan. Dan Indonesia pun akan menjadi Indonesia Raya yang luar biasa, maju, top marko top, jos marko jos. Siap. Gimana? Apalagi? Ada yang belum terjawab? Sepertinya sudah semuanya, Pak. Waduh, sudah semuanya. Iya. Ya, mohon maaf kalau ada kekurangannya ini ya, Brian ya. Perjalanannya Pak Ade ya. Siap. Ya, apalagi? Oke, kayaknya sudah, Pak. Sampai sini aja, Pak De. Terima kasih sudah mau diwawancarai oleh Sekolah Indonesia Kairo. Ya. Boleh saya menyampaikan sesuatu? Siap, boleh. Oh ya, jadi Pak D pengen mengucapkan selamat berpuasa buat anak-anak di Sekolah Indonesia Kairo ya. Tetaplah berpuasa yang tidak mengurangi kreativitas. Berpuasalah yang tidak mengurangi yang tidak mengurangi aktivitas. Puasa itu mendorong kita untuk menjadi manusia yang kreatif, yang aktif. Puasa tidak memberikan kesempatan pada kita untuk bermalas-malasan, kemudian tidak melakukan apa-apa. Salam buat teman-teman, adik-adik semua yang belajar risik. Jangan lupa juga, salam juga buat para bapak, ibu guru. Kalian semua bisa maju, bukan hanya karena orang tua, bukan hanya karena lingkungan, tapi juga bapak ibu gurumu. Jadi hormatilah bapak ibu guru dengan baik, kepala sekolah, berterima kasihlah kepada mereka, karena dari mereka lah kemudian kita bisa menjadi lebih baik. Ya, mari kita saling menghormati satu dengan yang lain, tetap bersemangat dan pada akhirnya kita majukan Indonesia. Ya, terima kasih dan mohon maaf kalau ada kesalahannya ya, Rian ya. Tetap semangat ya. Siap, Pak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Insyaallah هتلاقي الطريق إن شاء الله